apa, Swift itu apa gitu ya, karena mungkin dan hingga saat ini gitu ya, masih banyak teman-teman yang menanyakan ke tim support, ini migrasinya itu maksudnya seperti apa dan nanti akan efeknya tuh akan bagaimana gitu untuk ke depannya, seperti itu ya. Dan untuk Swift Hub ini materinya kita akan membahas tentang atur produk dan pesanan melalui Swift Hub, tentu yang di mana teman-teman sudah familiar banget, untuk kelola marketplace manajemennya dari Circle ya, dan nanti fiturnya juga nggak akan jauh beda yang berubah, akan ada hanya ada beberapa saja yang berubah dan nanti akan saya jelaskan lebih, detail seperti itu. Nah, untuk agendanya ini yang tadi akan ada pembukaan, terus kemudian juga akan ada pemaparan materi dan demo, Swift Hub ya, selama 1 jam. Kemudian akan ada Q&A dan nanti akan ada penutupan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin, infokan terlebih dahulu ya terkait tata tertib kelas online ini. Selama acara berlangsung, kami coba infokan beberapa hal berikut, teman-teman boleh banget menanyakan memberikan pertanyaan kapanpun selama sesi berjalan melalui kolom chat dengan format nama peserta, nama brand, dan pertanyaan. Kemudian, kami mohon untuk mic peserta dalam kondisi dimatikan saat kelas berlangsung ya, kecuali dipersilakan untuk dinyalakan oleh tim Sirko, supaya kelas ini bisa berjalan lebih lancar dan tidak mengganggu satu sama lain, seperti itu. Nah, di sesi tanya jawab nanti akan ada di akhir selama 30 menit. Jika ada pertanyaan yang memang belum terjawab gitu ya di sesi chat, teman-teman boleh banget nanti tanyakan ke chat admin panel atau email ke swifthubsupport@circle.com. Nah, kenapa emailnya beda? Nanti ketika setelah migrasi untuk emailnya memang ada perubahan, yang tadinya dari support@circle.com menjadi swifthubsupport@circle.com. Gitu ya. Sehingga pertanyaan teknis yang di luar kelas online juga teman-teman bisa tanyakan via email tersebut dan kita menyarankan untuk teman-teman sih menggunakan desktop ya supaya kelasnya bisa berjalan lebih lancar, seperti itu. Oke, di sini mungkin saya mau update sedikit ya tentang, beberapa lini bisnis dari Circle sendiri. Kita itu ada enterprise business, small medium size enterprise, micro business, dan consumer. Di enterprise business ini kita, meng-handle beberapa prinsipal atau big brands kita seperti Unilever, L'Oreal, Hush Puppies, Mitra 10, dan lain-lain, yang mana kita menyediakan layanan Circle Commerce, Circle Swift, dan juga Circle Streamlab. Nah, untuk yang lokal brands-nya, atau mungkin dari teman-teman ini yang sudah join gitu ya, kita menyediakan Swift Hub, kemudian di micro bisnisnya ada Warung Pintar, dan di consumersnya sendiri ada Orami. Nah, sebenarnya Swift Hub itu apa gitu ya. Jadi ini adalah sistem yang centralized yang di mana, nanti teman-teman bisa manage pesanannya, order management system gitu ya atau OMS. Jadi manage, pesanan dan juga stoknya yang langsung dari si Swift Hub ini. Nah, sebenarnya ini tuh udah digunakan gitu ya sama beberapa prinsipal kita selama 5 tahun kebelakangan ini. Cuman, hingga saat ini kita buat lebih simpel supaya nanti teman-teman lokal brand bisa menggunakan, platform si Swift Hub ini, gitu. Nah, dari beberapa pertanyaan masih banyak yang bingung nih, maksudnya gimana nih kita migrasi ke Swift Hub, apakah Circle Store banyak banget pertanyaan yang masuk tuh, apakah Circle Store-nya itu tutup atau mungkin, udah nggak ada lagi terus, kita akhirnya semuanya dipindahkan ke Swift Hub atau gimana, perlu saya garis bawahi ya kalau Circle Store-nya ini tidak tutup. Circle as a company juga tidak tutup, tapi kita rebranding dari Circle Store menjadi Swift Hub, gitu. Nah, ada beberapa yang bisa diupdate untuk beberapa channel seperti chat commerce-nya kita sudah tidak handle lagi WhatsApp, jadi hanya tersedia marketplace, yang mana baru bisa Tokopedia dan Shopee seperti yang saat ini digunakan. Marketplace manajemennya itu channel penjualannya bisa semua, termasuk TikTok yang saat ini sudah dibuka kembali. Nah, untuk yang brand.com-nya, memang di tahun 2024 ini kita sudah mulai, eee, official partner nih dengan Shopify dan sehingga untuk website-nya nanti, di tahun 2024 ini akan mulai migrasi ke Shopify semua, seperti itu. Oke, berikut yang tadi udah saya jelasin ya tentang, beberapa highlight tentang Swift Hub, tentang migrasi, semoga
di sini bisa menjawab pertanyaan, teman-teman terkait migrasi ke Swift ini. Oke, saya lanjut untuk yang atur produk kanal penjualan. Jadi di sini ada apa aja sih channel-channelnya, itu marketplace-nya masih sama ya, termasuk TikTok juga, tapi di sini ada, website-nya yang berubah, yang tadinya menggunakan, Circlo, yang saat ini juga masih teman-teman gunakan hingga tanggal 30 Januari ya, dan, setelah 30 Januari, itu teman-teman website-nya sudah menggunakan Shopify semua, seperti itu. Nah, untuk yang tampilan daftar produknya itu seperti ini, nanti saya juga bisa langsung tunjukkan demonya langsung ya untuk platformnya sendiri. Tapi untuk yang daftar produk kurang lebih itu sama seperti yang ada di Circle, yang membedakan kita bisa mempublish produk langsung dari si admin panel-nya, gitu ya. Kalau yang di 2.0 kan kalau kita satuan publish itu hanya berpengaruh di admin panel-nya saja. Tapi kalau di unpublish sendiri memang untuk di Swift Hub itu belum bisa, tapi kita bisa mengakalinya dengan, mengupdate stoknya menjadi 0, seperti itu. Kemudian ada juga nih fitur tarik produk dan naikkan produk, yang mana nanti selanjutnya akan saya jelaskan, lebih detail gitu. Oh ya, nanti nggak usah khawatir ya, untuk recording dan juga slide-nya akan saya kirimkan ke email teman-teman setelah sesi ini telah berakhir ya, gitu. Nah, ini yang tadi saya jelasin, perbedaannya apa sih? Ternyata ada 2 fitur yang memang tidak ada di 2.0, yaitu ada tarik produk dan naikkan produk. Jadi tarik itu maksudnya sinkronisasi SKU, namanya sebenarnya di 2.0 yang sekarang sedang digunakan itu adalah sinkronkan SKU. Jadi mengambil produk dari marketplace yang SKU-nya itu sudah terisi sebelumnya di marketplace, kemudian diambil dan dimasukkan ke Swift Hub. Nah, sebenarnya memang secara otomatis itu, produk kan akan masuk ya ketika SKU-nya sudah terisi gitu ya. Tapi untuk yang di sini ketika teman-teman ada membutuhkan untuk menarik produknya atau mensinkronkan SKU-nya, itu teman-teman boleh banget klik si tarik produk ini. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa, eee, membutuhkan waktu yang di mana tergantung jumlah produk dan, jumlah SKU-nya, dan juga banyak marketplace yang terhubung. Jadi kan bisa, akan semakin membutuhkan waktu yang, kira-kira lebih lama ketika teman-teman punya SKU-nya itu lebih banyak gitu ya, gitu. Nah, terus kalau untuk naikkan produk sendiri ini kita mau nge-up produknya itu ke marketplace. Itu juga sama, sebenarnya kan ketika kita sudah mengupload produk atau menambahkan produknya di Swift Hub, itu kan akan otomatis, untuk terupload di marketplace-nya. Tapi, nah teman-teman juga boleh banget nih menggunakan fitur ini, klik naikkan produk untuk nge-push ke marketplace-nya supaya bisa terupload, gitu. Jadi, itu perbedaan antara tarik produk dan naikkan produk. Nah ini, perbedaannya juga sudah saya share lebih detail, dan nanti juga teman-teman bisa baca kembali gitu ya setelah sesi ini. Nah, kemudian untuk tambah produk, jadi tambah produk berbagai kanal penjualan ini sama seperti yang ada di 2.0 ya, sama saja. Pertama teman-teman perlu menambahkan master produknya dulu, terus juga ya sama juga menambahkan harganya. Nanti kalau udah semuanya di master produk terisi, maka nanti akan, teman-teman bisa menambahkan channel produknya, gitu. Di channel produknya itu kan memang, di setiap informasi channel itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang harus mengisi, kayak di Shopee gitu ya, mengisi lebih detail terkait atribut, merek, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang, mengisi kategorinya mungkin in English karena memang sudah, ketentuan dari Shopee-nya sendiri, seperti itu. Jadi memang di setiap channel itu perlu diisi sesuai kebutuhan, gitu. Nah, untuk tambah masalnya ini kebetulan baru bisa yang, single varian, karena itu tadi, yang kalau untuk mau yang ada variannya banyak dan ke beberapa channel penjualan itu saat ini masih belum bisa dikarenakan ada beberapa kategori yang memang, berbeda.
Kategorinya itu pengisian kategorinya itu kan, dan pilihan kategorinya pun berbeda setiap channel penjualan gitu ya, di Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun Bukalapak dan lain-lain. Sehingga untuk yang saat ini, yang tersedia tambah massal baru bisa untuk yang ke master product-nya aja. Jadi once sudah di-upload di master product, nanti bisa ditambahkan ke masing-masing channel penjualan, seperti itu. Untuk caranya juga sebenarnya dalam pengisian kurang lebih itu masih sama, seperti yang ada di 2.0 atau yang saat ini sedang digunakan. Oke, ini kemudian kita bisa lanjut ke bagian yang, ubah massal, ya, yang untuk ubah massal itu juga sama yang bisa diubah dan karena ketika kita mengekspor produknya, filenya, itu memang isinya adalah master produknya saja, jadi belum berserta dengan beberapa produk yang ada di channel-channel penjualan. Jadi makanya yang bisa kita ubah itu adalah beberapa informasi yang ada di master produknya aja, gitu. Ini contoh pengisian ubah massal produknya, kemudian ini untuk stok. Nah yang menarik gitu ya di Swift Hub sendiri, itu kita membedakan menu katalog atau daftar produk dengan stoknya. Jadi kalau yang sekarang saat ini digunakan, stok dan daftar produknya itu kan dijadikan satu ya, tapi kalau ini kita pisahkan produknya supaya teman-teman bisa lebih fokus untuk, mengatur stoknya dan juga memonitor gitu ya. Jadi nanti di sini juga ada nih, sync stoknya, di pojok kanan atas gitu ya, teman-teman bisa pilih mana yang mau dinyalakan, dari berbagai toko, mana yang tidak, gitu. Terus di stoknya sendiri itu udah bisa kelihatan juga statusnya kapan teman-teman bisa sinkron terakhir ke Shopee-nya dan juga, ada beberapa status sih kalau misalkan memang statusnya belum sinkron mungkin teman-teman bisa langsung, bisa lakukan klik, simpan saja, gitu. Nah, yang ubah massal itu untuk ubah massal berbeda dengan upload produk yang memang tidak bisa setiap, varian, hanya bisa single varian, berbeda dengan stok, stok itu bisa di setiap varian karena kita ngambilnya dari, patokannya dari SKU, gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau ubah stoknya per SKU itu bisa ya. Jadi nanti ya caranya tinggal unduh template-nya aja, kemudian nanti kita bisa, isi stoknya dan unggah filenya. Nah, kurang lebih sih seperti ini nanti contohnya, untuk yang ubah masalah stok, gitu. Kurang lebih itu untuk yang bagian, pengelolaan produknya, saya bisa lanjutkan ke pesanan gitu ya. Nah, di menu pesanan, ini yang pasti kita kan, digunakan untuk mengelola pesanan dari berbagai kanal penjualan gitu ya. Jadi kita sih mengharapkan karena sebenarnya WMS ini adalah sebagai centralize-nya untuk pengaturan stok dan juga pesanan, marketplace yang ada di satu, OMS gitu ya, satu platform sehingga, kita harapannya sih aktivitasnya bisa dilakukan di sini aja gitu semuanya, termasuk juga, pesanan gitu. Nah, untuk yang bagian, sama halnya dengan yang di 2.0 ketika stok, sync stoknya sudah aktif, jika ada melakukan update di marketplace-nya sendiri, itu tidak akan reflect ke admin panelnya Swift Hub. Tapi kalau pesanan juga masih sama dengan 2.0 ya, admin panel yang sekarang, kalau ada melakukan, statusnya di marketplace, maka itu bisa ke-reflect di, eee, ini, apa, Swift Hub-nya, seperti itu. Nah, untuk yang nomor pesanannya, teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau misalkan di yang sekarang teman-teman gunakan, itu kan nomor pesanannya masih pakai nomor pesanan yang Circle punya ya, yang panjang banget itu. Tapi kalau udah di Swift Hub, kita menggunakan nomor pesanan sesuai yang ada di masing-masing marketplace. Jadi kayak misalkan kan mungkin ini ya, nomor pesanan INV, garis miring 2023 dan lain sebagainya, itu kan udah pasti kelihatan itu dari Tokopedia. Nah, itu kita langsung ngambil nomornya. Tapi untuk beberapa yang memang dibintang-bintangin atau disensor gitu ya, itu memang sudah kebijakan kan dari masing-masing marketplace ya, dan itu ketika kita mendapatkan dari marketplace-nya adalah yang sudah disensor, maka di Swift Hub-nya juga, disensor seperti itu.
Nah, ini untuk, beberapa status pesanannya ketika kita klik detail, order ID-nya, maka akan muncul seperti ini, beberapa status pesanan yang sudah, diproses. Jadi ada lima status pesanan ya. Yang pertama itu pesanan baru yang udah masuk ke dalam Swift dan sudah dibayarkan oleh pelanggan, dan kemudian ada pesanan yang udah dibayarkan oleh pelanggan dan siap dikemas. Terus ada pesanan yang sedang dalam proses dikemas dan pesanannya ini siap diantarkan ke tempat pelanggan dan yang selesai itu pesanan telah diterima oleh, pelanggan dan dinyatakan selesai, gitu. Dan di sini juga udah ada riwayat, statusnya, gitu ya. Terus ini untuk yang cetak labelnya dan cetak fakturnya, kalau misalkan teman-teman aware di, circle yang saat ini kan bisa cetak label, A6 gitu ya, atau menggunakan printer thermal. Nah, kalau di sini karena kita juga mau mengeneralisasi dengan yang ada di marketplace, ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan nanti printer setting-nya, seperti itu, gitu. Ini bagian yang untuk kelola pesanannya, kemudian untuk yang halaman billing-nya, saya mau, sebelum ke demo ya, nanti, saya coba selesaikan dulu untuk, presentasinya. Jadi yang untuk halaman billing, teman-teman, saya mau share juga kalau di mana teman-teman itu nanti akan punya halaman billing terpisah. Jadi kalau teman-teman migrasinya ke Shopify, ke SwiftHub, nanti juga ada halaman, terpisah ke billing-nya. Nah, untuk akses billing-nya sebenarnya bisa dari SwiftHub-nya atau teman-teman bisa buka link-nya gitu. Kalau misalkan buka dari halaman SwiftHub-nya, teman-teman bisa klik yang ada, tulisan plan-nya itu, teman-teman klik nanti dia akan mengarah ke halaman yang ini. Tapi teman-teman juga bisa langsung, klik link-nya atau misalkan, tulis link-nya gitu ya, billing.swiftoms.id. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk manage billing-nya teman-teman ketika teman-teman mau melakukan renewal atau mungkin ada add-on, atau mungkin ada excess order fee yang perlu dibayarkan, gitu ya. Ini berpengaruhnya nanti untuk teman-teman ya, bukan untuk customer gitu. Jadi, mungkin untuk renewal-nya, terus nanti juga atau mungkin ada excess order fee yang perlu dibayarkan, atau mungkin add-on dari aplikasi si Shopify itu sendiri. Nah, itu semuanya di-manage dalam satu halaman yang ada di billing ini, gitu. Nanti cukup login aja menggunakan akses, login yang ke SwiftHub-nya, terus nanti teman-teman juga bisa lihat nih saat ini udah ada langganannya ke plan apa, limit ordernya itu berapa banyak dan nanti ada harganya misalkan kalau udah excess dari limit order tersebut, gitu. Dan ini di bawahnya juga akan ada perhitungan total ordernya, seperti itu, gitu. Itu untuk yang billing. Nah, kemudian saya juga mau share ya, karena tadi kan, saya juga di awal udah sempat menjelaskan bahwa akan ada perubahan email kontak ke tim support yang dari support@circle.com akan menjadi swifthubsupport@circle.com. Itu teman-teman sebenarnya nanti ketika migrasi di SwiftHub-nya itu di pojok kanan atas itu ada 3 pilihan. Jadi yang pertama notifikasi yang berisi informasi terkait penggunaan SwiftHub dan update dari, tim SwiftHub. Terus yang di tengah itu ada halaman bantuan SwiftHub yang doc.swiftstore.id. Yang terakhir itu layanan komunikasi dengan tim support via live chat atau bisa email yang itu tadi ke swifthubsupport@circle.com, jam operasionalnya itu hari Senin sampai Jumat jam 9 hingga jam 5. Gitu, ini layanan komunikasinya bentuknya nanti akan seperti ini di SwiftHub, ini juga emailnya. Kemudian untuk tutorialnya ini ada halaman, bantuannya seperti ini dan ini ada video tutorialnya yang sebenarnya teman-teman juga bisa cari di, channel-nya Circle, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk, SwiftHub. Saya akan bantu coba demokan terkait penggunaannya ya. Oke, ya. Ini adalah untuk yang tadi saya udah info terkait berandanya. Sebenarnya kalau teman-teman aware, ini tampilannya sih hampir mirip ya, secara tata letaknya dengan yang sekarang saat ini teman-teman gunakan. Jadi yang tadi saya bilang kalau teman-teman mau ke halaman billing, teman-teman cukup klik yang ada di bagian button ini. Kemudian ini adalah halaman berandanya dan ini adalah menu katalognya, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, teman-teman bisa klik tarik produk atau sinkronkan SKU-nya dari marketplace.
ke, Swift Hub, terus teman-teman bisa naikkan produk, nge-up produknya atau nge-push ke marketplace-nya, yang mana sebenarnya 2 fitur ini udah otomatis, tapi teman-teman diperbolehkan untuk menggunakan, fitur ini, seperti itu. Terus di sini juga sebenarnya bisa, nge-publish kalau teman-teman udah mau nge-publish, jadi misalnya di marketplace-nya awalnya di-unpublish, terus teman-teman ada lakukan tarik produk, di sini kan juga jadi unpublish. Nah, teman-teman mau melakukan publish itu bisa, tapi kalau unpublish dari sini tuh belum bisa. Jadi caranya nanti stoknya bisa dibuat nol, kemudian nanti, yang mana ngakalin ya, dibuat nol dan nanti akan jadinya out of stock tampilannya kan di marketplace-nya ya, atau dan jadinya biasanya di beberapa marketplace seperti Tokopedia ketika sudah update nol pun juga jadi tidak, publish ya, produknya di marketplace-nya, seperti itu. Nah, terus kalau di sini nanti akan ada status masih sama ya, status sinkronisasi, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Yang kalau misalkan ya teman-teman nanti bisa dicek, beberapa notifnya itu seperti apa, terus action-nya juga nanti bisa teman-teman coba, retry gitu atau misalkan product description-nya empty, ini teman-teman perlu lengkapin dulu gitu ya. Ketika udah dilengkapin mungkin nanti teman-teman bisa klik, synchronize-nya retry gitu. Ini untuk yang bagian produk. Produk bulk-nya yang tadi sempat saya jelaskan dan di sini juga sudah ada, notifikasinya ya, hanya produk yang single varian aja yang bisa dilakukan, upload massal. Jadi kalau untuk produk yang ada variannya itu kita belum bisa support, gitu. Editnya pun juga sama, kita baru bisa edit untuk master produknya aja. Itu untuk yang bagian katalog. Nah, untuk yang bagian stok nih, nah di sini udah ada keterangannya juga, sinkronisasi filenya itu karena apa. Kayak, misalkan ini karena SKU-nya yang bermasalah, nanti perlu di-update dulu SKU-nya, kalau misalkan, udah, terus klik tarik produk, habis itu kita klik retry supaya bisa nge-update stoknya. Jadi di sini kalau misalkan update stok itu yang sekarang teman-teman gunakan itu kan belum ada keterangannya ya, tidak terupload itu karena apa, biasanya makanya kadang teman-teman juga kita suka terima report, stoknya udah diupdate tapi di marketplace-nya nggak berubah. Nah, makanya kita tuh perlu cek manual. Tapi kalau di Swift Hub kita udah kasih keterangannya, kenapa stoknya itu belum terupdate. Kecuali memang belum terupdate dan di, bagian halaman ini itu belum ada, teman-teman itu diperbolehkan untuk report, seperti itu. Kemudian untuk yang bagian ini, bagian stoknya, ini bisa diklik. Nah, ini di sini kan ada tulisan, lastingnya tuh stoknya 0 tanggal 15 Januari. Jadi kalau teman-teman mau ngupdate lagi sebesar 818 perlu diklik save ulang. Nanti di sini harusnya udah ada keterangannya kalau udah terupdate sebesar 818 ke si marketplace-nya, seperti itu. Nah, yang menarik juga dari sini kita udah bisa atur multi location atau, store location-nya ya. Jadi kalau teman-teman punya gudangnya lebih dari satu, di sini bisa diatur dulu, mana yang, di mana aja gudangnya, terus bisa diatur main location-nya yang mana. Kalau main location-nya, contohnya adalah toko Jeli Bantul ini adalah sebagai main location. Maka ketika kita melakukan update stok atau, pembaruan stok, kita sebenarnya sedang mengatur stoknya itu ya di toko Jeli Bantul, karena main location-nya adalah di sini yang udah kita atur. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngupdate stok ke toko Jeli Bantul dan gudang Gunkit, itu bisa juga. Jadi nanti ketika ada pembelian dari gudang Gunkit, maka stoknya yang berkurang itu dari gudang Gunkit, gitu. Tapi kalau ada pembelian dari toko Jeli Bantul ya yang akan, berkurang itu adalah di toko Jeli Bantulnya. Jadi contohnya seperti ini nanti kita bisa filter location-nya karena memang, tadi main location-nya adalah toko Jeli Bantul, maka di sini yang muncul toko Jeli Bantul. Ini kita bisa filter. Misal toko Jeli Bantul dan gudang Gunkit, terus ini kita bisa atur stoknya di sini. Nah, jadi, di toko Jeli Bantul,
stoknya ada 818 dan gudang Gunkit ada 10. Tapi teman-teman juga jangan teman-teman juga perlu perhatikan ya, kalau total stok di sini adalah penjumlahan dari si stok yang ada di sini dan juga stok yang ada di gudang Gunkit, seperti itu. Itu untuk yang stok. Nah, nanti untuk yang edit bulk-nya itu tadi saya info ya, berbeda dengan yang produk. Kalau produk itu hanya bisa si master produknya aja atau single varian, sedangkan kalau yang edit bulk, stoknya itu bisa semuanya, karena kita mengambilnya hanya dari si, SKU-nya tersebut, seperti itu, nomor SKU, gitu. Gitu ya, terus nanti, di store sama, store list dan juga store integration-nya, itu, masih sama, ini di menu sales channel atau channel penjualan, seperti itu. Nanti web store-nya akan tersedia untuk yang Shopify, kemudian untuk yang chat-nya ada Shopee Chat dan Tokopedia Chat. Untuk saat ini saya akan jelaskan untuk pengaturan pesanan dan produknya terlebih dahulu ya, gitu. Nah, untuk yang store report-nya, di sini kita bisa jadi ini monthly sales yang sebenarnya ini adalah summary report gitu ya. Jadi kayak dalam satu bulan, misal dalam satu bulan itu sebentar. Oke, kayak gini contohnya. Jadi misal dalam satu bulan itu penjualannya itu berapa banyak, total itemnya itu berapa, dan total shipping cost-nya berapa. Tapi ini yang kita tampilkan adalah produk yang sudah diproses. Produk yang sudah dibatalkan itu tidak masuk ke dalam laporan. Terus juga ketika teman-teman mau ngambil laporan produknya itu bisa diekspor berdasarkan waktu ya. Jadi kita belum bisa, ekspor misalkan walaupun kita sudah filter, hanya ingin lihat Shopee-nya saja, Bukalapaknya saja itu belum bisa. Kita baru bisa, eee, ngefi ekspor file berdasarkan waktunya aja. Jadi teman-teman mau lihat laporan hasil penjualan dari tanggal 1 hingga tanggal 17, nah itu nanti tinggal di-download, gitu. Dari situ nanti bisa masuk ke export history, gitu. Ini untuk yang bagian tadi order report-nya, sedangkan yang di store report nanti namanya order summary report, kurang lebih seperti itu, gitu. Kemudian di sini yang terakhir ada manage user atau admin configuration yang mana di basic itu hanya, bisa tersedia 5, yang bisa 5 email atau mungkin 5 akun gitu ya yang bisa masuk ke admin panel ini, sedangkan di plan profesional itu unlimited ya. Jadi di sini sama kayak yang sekarang sedang digunakan juga, itu bisa diatur dan, aksesnya juga bisa diatur hanya bisa misal hanya bisa mengatur katalog atau stok saja, itu juga bisa, gitu. Atau mungkin disamakan aksesnya sama dengan owner, yang mana bisa memperbolehkan untuk mengakses, semuanya, semua fitur. Seperti itu, kurang lebih untuk yang bagian, ya, kurang lebih untuk yang bagian Swift Hub seperti itu ya, teman-teman. Oke, sampai sini mungkin, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya coba sambil melihat beberapa pertanyaan yang mungkin belum dijawab oleh rekan saya ya. Oke. Oke, untuk pertanyaannya saya, jelaskan kembali bahwa ini pertanyaannya adalah seputar Swift Hub ya. Jadi untuk pertanyaan misal di luar, Swift Hub seperti mungkin Facebook Pixel atau, mungkin untuk, saldo Circle Payment dan lain-lain, itu nanti bisa, ditanyakan kembali, dengan tim support ya, melalui live chat yang sekarang teman-teman sedang gunakan atau bisa ke email, support@circle.com, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali dari sini saya bisa coba, mmm, memperbolehkan untuk teman-teman bisa open mic-nya ya. Boleh teman-teman raise hand terlebih dahulu. Oke, nanti dari sini teman-teman boleh perkenalkan ya, namanya siapa dan dari brand apa. Oke, silakan Kak, dari Kak Bumi, dari Bumi Agung Pusat, silakan. Iya, terima kasih Kak Nafa buat, kesempatannya. Perkenalkan saya, Anwar dari BA Bangunan.
di sini kan kita pakai Circle-nya itu kan lebih ke buat manage stok sama sinkronisasi barang ya. Mau tanya nanti ketika selesai migrasi itu kita perlu resinkronisasi lagi atau enggak ya? Soalnya kita produknya lumayan banyak sekitar 300-an jenis gitu. Mungkin bisa dibantu dijawab. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas pertanyaannya. Saya coba bantu jawab. Jadi ini sebenarnya intinya lebih menanyakan tentang proses migrasinya. Untuk proses migrasinya sendiri itu teman-teman, saya coba bantu share screen lagi ya. Teman-teman nanti akan dibantu migrasi ke Swift Hub-nya untuk produk, info produk, dan lain-lainnya. Itu semuanya akan masuk lagi produknya nanti di sini. Tapi yang itu tadi ya, saya mau menghimbau juga kepada teman-teman, karena yang namanya produk itu pasti butuh proses, apalagi yang jumlahnya banyak yang tadi saya udah info. Semakin banyak, jumlahnya akan semakin perbanyak juga nih untuk antriannya. Jadi mohon untuk tidak klik tarik produk, kalau misalkan memang ada yang belum masuk, bisa dilaporkan saja ke yang tadi email atau live chat yang ada di sini ya. Sorry, yang ada di sini. Ketika ada produk yang belum masuk. Kalau kenapa saya menghimbau untuk tidak klik tarik produk, kalau misalkan teman-teman klik tarik produk, maka artinya akan semakin memperbanyak antriannya, akan semakin lama juga untuk produknya masuk, gitu. Karena kan di sistem sendiri ibaratnya kayak kita tuh perlu memilah-milah dulu nih produknya, ini produk si A, produk si B masuk ke site ID ini atau masuk ke si brand ini, seperti itu. Jadi harapannya memang otomatisnya bakalan akan masuk dan kita akan bantu migrasikan juga. Jadi kalau misalkan ada yang nggak masuk, bisa langsung di-report aja via live chat sini yang ada di sini, hubungi chat tim support gitu. Nanti bisa infokan aja SKU-nya mana yang belum masuk dan nanti kita akan infokan ada kendala atau misalkan mungkin ada nanti berapa lama akan masuknya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Kemudian saya tadi tambahan sedikit ya, agak lupa menjelaskan terkait karena ini kita mau Suihao ini adalah centralized untuk update stok dan juga pesanan ya. Kalau untuk migrasi nanti kita akan bantu migrasikan stoknya. Tapi kalau untuk produk baru nantinya ketika teman-teman misalkan sudah ngupload produknya di marketplace, kemudian sudah ada stoknya dan teman-teman lakukan tarik produk, produknya masuk ke dalam katalog, stoknya itu masih nol gitu. Karena kenapa? Karena ya itu tadi kita mau semuanya ini centralized. Berbeda mungkin dengan sekarang yang saat ini kan ketika teman-teman udah update di marketplace di Swift di admin panelnya itu stoknya kan sudah ketarik ya. Kalau yang sekarang enggak, stoknya itu akan nol. Jadi nanti kalau ada produk baru, jadi ini produk baru ya, bukan produk yang migrasi. Teman-teman jangan kaget kalau misalkan stoknya itu nol. Jadi teman-teman bisa update stoknya ulang di sini atau ya teman-teman tambahkan produk barunya ya langsung di Swift Hub-nya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Mungkin apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Mungkin tambahannya sedikit. Itu tadi kalau misalkan ada di masa masa migrasi itu kira-kira kita perlu waktu berapa lama buat memastikan bahwa oh ini ternyata udah di, di Oh ya, oke maaf Kak, masuk buat suaranya agak terputus-putus tadi nih terakhir, tapi yang tadi saya tangkap kira-kira berapa lama ya butuh waktu untuk yang, migrasi ini? oh ya sebentar, sebentar. Ya, Mhm, kira-kira kurang lebih ya seperti saya itu coba ya. ganti ini Oke, lagi. jadi, saya infokan juga kita kan ada rentang migrasi itu dari tanggal 22 hingga 30. Nah, dari rentang tanggal segitu sebenarnya untuk migrasinya itu, bertahap nih. Jadi misal kita akan ada 100 merchant dulu hari itu yang migrasi, terus mungkin akan ada lagi besoknya 100 merchant, jadi bertahap supaya nanti tidak overload juga di sistemnya kita, dan supaya bisa lebih lancar. Dan mungkin tergantung banyaknya produk juga ya, Mas, ya. Kalau misalkan memang produknya, ada berapa banyak SKU-nya, mungkin bisa tunggu aja 1 sampai misal ada ribuan gitu ya stok, SKU-nya. Itu bisa dicoba, ditunggu 1 hingga 3 jam, untuk karena kan itu tadi ya, karena ada proses antrian maka kita perlu lihat, apa namanya,
tergantung berapa banyaknya jumlah SKU juga. Jadi mungkin bisa ditunggu 1 hingga 3 jam, lewat dari itu mungkin bisa sambil dilaporkan juga, seperti itu. Yang penting, kita jangan lupa jangan sambil klik tarik produk sih, kalau klik tarik produk akan semakin lama juga nanti semua SKU yang bakalan, ini muncul ke Swift Hub-nya, seperti itu. Oh, oke, berarti amannya kurang lebih 1 hari lah ya buat, benar-benar make sure itu udah ketarik atau belum. Iya, betul, gitu. Oke, cukup. Oke, Terima terima kasih kasih, banyak. Mas. Saya coba menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ke dalam chat ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Novita. Oke, halo, saya Mega dari Extelia, mau tanya kalau pakai Swift Hub, Shopify-nya langganan sendiri apakah nanti ke depannya kami bisa terhubung dengan, Swift Hub? Oke, kalau yang ini jawabannya ini masih perlu, dikonfirmasi terlebih dahulu ya, karena kan sebenarnya billing-nya itu akan jadi satu, walaupun memang nanti, bisa bisa terintegrasi juga tapi billing-nya itu kita jadi satu untuk Shopify dan juga Swift Hub. Jadi kita perlu konfirmasi terlebih dahulu ke tim, apakah ini nanti bisa dilakukan atau, tidak. Kalau misalkan ada jawabannya, nanti kita coba, email ke Kak, Novita ya, seperti itu. Terima kasih ya Kak Novita untuk pertanyaannya. Kemudian untuk pengaturan diskon tata caranya bagaimana Kak? Oke, untuk pengaturan diskon memang kapabilitasnya saat ini kita belum bisa. Pengaturan diskon yang langsung dari, Swift Hub ke marketplace ya, karena kan memang yang saat ini digunakan di admin panel-nya itu juga saat ini kan belum bisa ya kapabilitasnya, sehingga di Swift Hub pun juga belum bisa, gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Kak. Terima kasih. Oke, dari tim juara buku, ada pertanyaan berarti kalau ke Swift, nanti sudah tidak ada website-nya apa bagaimana? Soalnya masih agak bingung. Oke, mungkin ya seperti saya udah jelaskan di awal ya, Kak, untuk website-nya sendiri kita, akan migrasi ke official partner kita yang dimulai per tahun ini, yaitu adalah Shopify. Yang mana nanti di channel penjualannya, itu akan ada pilihan untuk integrasi ke websitenya, yaitu menggunakan, Shopify, seperti itu, Kak. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Kak. Terima kasih. Oke, dari Kak Ayu, untuk SKU yang salah apakah akan terbawa juga nanti datanya di Swift Hub saat migrasi? Untuk SKU yang salah ini mungkin boleh lebih di-define, Kak, maksudnya seperti apa? Jadi supaya bisa, lebih nanti lebih enak juga untuk saya coba ini ya, coba menjawabnya gitu. Oke, dari tim juara buku, ini pertanyaannya masih sama ya dengan yang tadi saya sudah coba jawab juga. Kemudian dari tim Bina Indonesia, jadi migrasi otomatis dan kita tidak perlu upload ulang. Betul, Kak. Untuk yang di marketplace itu nanti akan kita bantu migrasikan informasi produknya, jadi tidak perlu upload ulang. Kemudian untuk yang di Shopify, kalau Kakaknya juga akan melakukan migrasi ke Shopify-nya, maka yang kita migrasikan hanya data produknya saja. Nanti untuk, data seperti banner atau homepage-nya gitu ya, logo dan lain-lain, blog, itu nanti perlu dari tim Binar Indonesia yang akan melakukan setup-nya. Karena untuk ke Shopify-nya sendiri, dari kami kapabilitasnya hanya bisa untuk migrasikan produknya saja, seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Kak, terima kasih. Oke, dari Kak Randi, halo Kak, untuk Shopify itu sistemnya pembayaran sama dengan sebelumnya ya, Kak? Dan apakah untuk update SKU sama dengan sebelumnya untuk Shopify? Oke, Kak Randi, ini karena kebetulan pertanyaannya adalah seputar, Swift Hub, jadi untuk yang pertanyaan Shopify, ini bisa nanti ditanyakan langsung ke tim, live chat, tim support ya, via admin panel gitu. Karena ini kebetulan, kelasnya, berhubungan yang dengan Swift Hub. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya, Kak, untuk pertanyaannya. Oke, dari tim Binar Indonesia lagi, migrasinya itu sendiri dari web Circlo atau dari marketplace? Kalau untuk migrasinya, ini migrasi yang ke Swift Hub-nya, maka nanti kita akan migrasikan untuk yang ke marketplace-nya ya, Kak. Yaitu untuk yang bagian, eee, daftar produknya dari marketplace dan yang lain sebagainya, seperti itu.
Oke, kalau untuk yang dari Kandi, dari Pressplay, iya betul, kalau migrasi ke Shopify, ini aksesnya hanya Shopify-nya aja ya, jadi SwihHub-nya tidak mendapatkan. Karena jadi sebenarnya ada 2 platform teman-teman, platformnya itu ada marketplace management, yaitu adalah SwihHub dan Shopify-nya untuk website. Kalau Kakak hanya pilih migrasinya ke Shopify saja, maka yang akan didapatkan adalah dashboard Shopify-nya only. Jadi SwihHub-nya tidak akan didapatkan untuk nantinya ke depannya seperti itu, gitu. Dan untuk migrasinya itu yang tadi saya udah jelaskan ya, kalau Shopify nanti kita akan bantu migrasikan untuk data produknya. Untuk yang lainnya, selain data produk nanti bisa dibantu dari, tim Pressplay untuk setup ulang, seperti itu, gitu. Oke, beberapa pertanyaan yang tentang Shopify, mohon maaf belum bisa saya jawab di sini ya, karena ini kelasnya tentang SwihHub. Jadi ketika ada pertanyaan tentang Shopify, teman-teman bisa langsung tanyakan ke tim support, via live chat admin panel ya, atau email ke support@circle.com untuk sementara ini, gitu. Oke, eee, ya untuk yang SwihHub sendiri ini tidak ada dekorasi toko ya, karena ini memang murni hanya untuk atur produk stoknya aja dan juga pesanan. Oke, ya, untuk yang pertanyaan website juga sama ya. Saya, karena ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan website, mohon maaf kalau belum bisa saya jawab di sini, karena ini berhubungan dengan SwihHub. Jadi ketika ada pertanyaan nanti akan ada kelas online-nya lagi untuk yang Shopify, di bulan Februari, awal bulan Februari, dan nanti akan ada jadwal dan invitation-nya, menyusul. Jadi untuk sementara ini kalau teman-teman ada pertanyaan terkait Shopify, bisa langsung ditanyakan ke tim support ya, via live chat admin panel, seperti itu. Gitu. Oke, iya betul. Untuk yang Shopify nanti akan ada ya, di bulan Februari, awal Februari dan nanti, dari, untuk invitation-nya dan email dan sebagainya dan, untuk informasinya akan menyusul. Jadi mungkin teman-teman boleh stay tune aja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, dari kita mungkin bisa sampai jam 3 ya dari teman-teman, kalau misalkan ada yang mau open mic boleh ya? Oke, boleh dipersilakan kalau misalkan ada yang mau open mic. Ya, boleh dari tim klinik Alana nanti boleh sampaikan juga ya namanya dan juga untuk, eee, dari brand mana. Silakan, Kak. Selamat sore, Bu Nafa. Ya, saya dari Klinik Alana, brand Aladerem, mau menanyakan Bu, kalau kita tidak akan memakai SwihHub tapi Shopify saja, saya ingin konfirmasi yang harus kita lakukan nanti per tanggal 1 Februari itu kan sudah migrasi ya Bu ya, kalau setahu saya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar nanti per 1 Februari itu tetap bisa operasional Bu tokonya? I Ya. see, oke. Jadi sebenarnya ini masih tentang pertanyaan Shopify ya, Kak, sebelumnya mohon maaf. Jadi nanti kalau misalnya ada yang saya bisa jelaskan lebih singkat, tapi kalau misalnya ada yang lebih detailnya mungkin bisa ke tim support. Kalau untuk yang migrasi ke Shopify-nya sendiri, jadi teman-teman sebenarnya dari SwihHub maupun Shopify, karena rentang migrasinya itu adalah minggu depan nih udah mulai nih kan ya, minggu depan teman-teman perlu backup dulu nih data-datanya, kayak data member, pesanan, produknya juga ya buat jaga-jaga di-backup aja. Semuanya diekspor beserta dengan circle payment-nya. Kalau teman-teman punya dana yang ada, di circle payment, maka teman-teman itu perlu tarik dulu dari sekarang, gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah, lewat dari tanggal migrasi, teman-teman udah nggak perlu repot lagi setelah tanggal 30 Januari ya. Tapi di rentang tanggal 22 hingga 30 Januari teman-teman belum mendapatkan email, atau mungkin memang sudah mendapatkan email nih, akan migrasinya tanggal berapa ya, teman-teman perlu jaga-jaga untuk bisa melakukan itu semua. Jadi tarik datanya seperti member, pesanan, dan juga, eee member, pesanan, produk, stoknya, terus juga sama penarikan circle dana payment. Seperti itu, kurang lebih sih singkatnya seperti itu. Nanti tapi kalau misalkan detailnya terkait Shopify, Kakak juga bisa langsung tanyakan ke tim support ya via live chat, gitu. Terima kasih, Kak.
Oke, kalau misalkan, untuk atur pengiriman barangnya itu nggak bisa, Kak, diatur dari Swift Hub, karena memang saat ini pengaturan, untuk pengiriman barang ini kalau misalkan saya tangkap ya, tapi nanti boleh dikoreksi lagi adalah mungkin ekspedisinya ya, seperti JNS, Si Cepat, dan lain-lain, saat ini belum bisa. Jadi perlu, diatur dari masing-masing marketplace-nya sendiri, seperti itu. Oke, ini yang tadi saya sempat udah share ya, Kak, ya, kalau misalkan, gimana untuk akun SwiftHub dan Shopify itu kapan akan diberikan, itu yang tadi saya sempat info kalau, kita akan ada jadwalnya dari tanggal 22 hingga tanggal 30. Sehingga nanti boleh dilihat juga di email-nya akan migrasi di tanggal berapa, sehingga pada saat itu kita juga via email akan memberikan akunnya. Gitu. Kalau untuk yang ekspornya bagaimana, ini dari tim Cover Me Not ya, Kak, boleh ditanyakan ke tim support cara ekspornya seperti apa. Sebenarnya juga udah ada L-page-nya, nanti dari tim support akan bantu berikan. Untuk akunnya enggak, untuk akunnya sendiri tidak perlu dibuat ulang ya, Kak, ya. Jadi nanti akunnya itu sudah ada dan nanti dari teman-teman ketika migrasi cukup login aja ke akun SwiftHub-nya. Nah, nanti akunnya lihatnya login-nya dari mana, teman-teman nanti bisa lihat, dari email-nya masing-masing, seperti itu, gitu. Oke, mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya, ada yang mau open mic di sini? Oke, kalau sudah tidak ada kembali, teman-teman mohon bantuannya untuk, untuk mengisi feedback. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman yang udah join ke kelas web ini, sama yang seperti saya share sebelumnya, teman-teman kalau misalkan ada bantuan, saat ini kan karena teman-teman masih menggunakan admin panel sekarang, boleh ke live chat tim support atau email ke support@circle.com. Nah, setelah sesi ini selesai, saya akan bantu kirimkan untuk, recording dan juga, slide-nya ini. Kemudian, mohon dibantu juga untuk di-share nih feedback-feedback-nya supaya kelas online selanjutnya karena kan kita di bulan Februari akan ada kelas lagi nih, SwiftHub dan juga Shopify sebulan ada 2 kali. Boleh banget nih, dibantu isi feedback-nya dari teman-teman kira-kira apa yang kurang dari kelas ini supaya nanti, harapannya bisa kita improve di kelas selanjutnya. Untuk yang di awal Februari ini nanti kita akan ada, kelas Shopify terlebih dahulu ya, basic steps untuk, bagaimana caranya mengatur, Shopify di tampilan depannya, upload produknya, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, boleh banget, link-nya sudah di-share oleh rekan saya melalui chat, mohon bantuannya juga, untuk diisi ya, untuk, ke depannya improve, ke kitanya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk, kelasnya dari kami di SwiftHub. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir, dan sampai ketemu di kelas online, berikutnya di bulan Februari. Terima kasih semuanya, selamat sore.